Kira-kira apa sih guru yang diukur dari kepribadian manusia itu sendiri, guru? Terkait apa yang diukur, yang jelas Al-Quran menyindir pada orang-orang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Jika engkau melihat mereka, maka fisik mereka membuat engkau kagum. Jadi kalau ukurannya fisik, maka orang munafik itu bagus, ya, banyak yang bagus, fisiknya besar, kuat, indah, pakaiannya rapi. Maka fisik tidak jadi ukuran. Kemudian wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Kagum dengan ucapan. Ka'annahum husyubum musannadah. Seolah-olah mereka itu kayu yang tersandar. Kenapa tersandar pada dinding? Yakni ucapan, perilaku mereka itu tidak punya sandaran iman dalam diri mereka. Kosong. Sehingga kalau bicara apa yang diukur, yang jelas bukan sekedar tampilan fisik, bukan ucapan. Terus apa yang diukur? Jadi dalam Al-Quran dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Cuma ketakwaan itu kan tidak kelihatan. Kalau pakai kopiah takwa, tidak pakai kopiah kurang ketakwaannya. Nah itu kalau ngukurnya gitu berarti kembali ke ukur fisik tadi. Sehingga yang terlihat nanti perilaku seseorang itu suluh. Nah itu yang masuk ke salah satu yang dibahas, yakni kepribadian seseorang kelihatan dari perilaku, bukan sekedar fisik, bukan sekedar ucapan. Jadi perilaku seseorang gitu. Baru nanti bicara standar. Sebagaimana nih manusia tadi kembali lagi itu melakukan aktivitas nih guru, dan di masyarakat pasti ada ukurannya nih, baik terus ada aturan lagi atau bahkan perilaku lagi itu buruk. Terus bagaimana sih standar aktivitas sebagai seorang muslim itu sendiri, guru? Oke. Jadi kalau bicara standar, jelas standar yang mesti menjadi patokan ini adalah wahyu Allah Ta'ala. Karena apa? Kalau standarnya itu manusia, bisa jadi sekelompok manusia menganggap baik, sekelompok manusia menganggap buruk. Tidak ada standar akhirnya. Bisa beda-beda nih, guru. Sehingga ya apa yang Allah nyatakan baik, itu yang baik. Sehingga ada kaidah innal khaira ma aradallah. Apa yang baik itu adalah apa yang Allah ridha. Wa inna syarra ma askhatahullah. Yang buruk itu adalah yang membuat Allah murka. Untuk tahu itu mana yang baik, mana buruk, Allah ridha atau murka, kembali kepada apa yang telah Rasulullah bawa. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah katakan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Tidak beriman secara sempurna salah seorang dari kalian hingga menjadikan hawa nafsunya itu mengikuti apa yang aku bawa. Yakni berupa ketentuan hukum syariat Allah Ta'ala. Ini bicara standar itu. Nah yang distandarisasi tadi, perilaku itu tadi, itu kan ada dua. Yang pertama, orang berperilaku itu kan diawali dari adanya keyakinan, akidah dia. Ini baikkah, ini burukkah? Nah kalau dia nyatakan itu baik, maka dia ada peluang untuk dilakukan. Ini buruk, menurut pandangan dia ada peluang untuk ditinggalkan. Jadi yang distandarisasi pertama kali itu adalah pikiran. Kalau di dalam kitab As-Sakhliyah itu bahasanya akliyah. Cara mikirnya gimana? Menghukumi ini baik, ini buruk, itu yang pertama. Standarnya apa ya tadi? Apa yang Rasulullah bawa. Yang kedua itu setelah tahu tadi, ini baik, ini buruk, tinggal perilaku. Karena orang tahu ini baik, belum tentu dia lakukan. Tahu ini buruk, tapi banyak kepentingan, akhirnya justru itu dilakukan. Lebih parah lagi yang buruk itu dia carikan alasan supaya diterima orang jadi baik. Supaya korupsi itu bisa halal. Jadi bisa begitu. Nah ini yang perlu distandarisasi. Standarnya apa? Ya tadi 5 ji'tu bi tadi yang dibawa Rasul. Kalau ngikuti manusia tidak ada beresnya. Usrek terus, ya apa namanya? Usrek itu kacau terus itu. Kelahi terus itu insyaallah. Jadi kalau standarnya emang tadi manusia ya tadi ya, guru ya. Ada kekacauan di situ. Ya, ketetapan pastinya gimana nih baik atau buruknya. Jadi baik buruknya itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Tapi gini guru, terkadang kita dapati juga bahwa yang di luar Islam sendiri itu membawa atau bahkan memiliki perilaku atau kepribadian yang sekilas terlihat dari luar itu baik juga guru. Seperti mungkin contohnya jujur, berintegritas dan lain-lain. Nah, dan itu sama dengan seorang mukmin juga. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut guru? Mas Pras punya rumah. Alhamdulillah. Ada orang misalnya tinggal di rumah sampean, rajin dia, pagi-pagi kadang-kadang memandar, hanya bersih-bersih, ya, nyapu, setelah makan dia cuci piring, ngepel. Tapi kemudian ditanya, ini rumah siapa? Dia katakan, ini rumahku, bukan rumahnya si Pras, bukan. Kira-kira itu gimana? Bagus enggak? Sampean marah enggak rumah sampean diaku dia? Pasti marah guru. Pasti marah. Sementara ada mungkin orang yang dia tinggal di rumah sampean, setelah subuh kembali lagi tidur lagi memandar. Setelah makan ya seperti tamu, ndak mau bersih-bersih, ndak mau apa. Kira-kira dari yang pertama tadi yang rajin bagus ya, disiplin dan sebagainya, atau yang kedua ini agak bandel dia, tapi ketika ditanya ini rumah siapa? Ini rumahnya Mas Pras. Saya di sini sekedar numpang. Kira-kira yang bikin lebih marah itu yang pertama. Yang pertama tadi, rajin bagus tapi mengingkari. Dia itu tinggal di situ, makan di situ, tidur di situ, tapi tidak mengakui bahwasanya itu rumah sampean. Itu gambaran sederhana lah bahwasanya. Tidak bisa dibandingkan. Nggak bisa dibandingkan. Allah sendiri mengatakan, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. Apakah orang yang beriman sama dengan yang fasik? La yastawun, tidak sama. Jadi pengingkaran itu yang menjadikan ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu amal-amal mereka sia-sia. Insyaallah clear kalau itu dari sisi sudut pandang. Yang pertama di situ sisi yang etikot itu menentukan. Sama seperti orang bekerja. Bagaimanapun bagusnya kerja, kalau dia itu kerjanya bukan ke perusahaan sampean, maulah sampean mengasih gaji kepada dia. Kerja rajin itu. Enggak ada akad ya apa-apa. Ditanya sampean kerja siapa? Kepada siapa? Saya kerjanya kepada Mas Wahyu misalnya. Maulah sampean menggaji orang tersebut? Enggak mau. Pengalaman kerjanya yang lain. Sementara orang yang kerjaannya mungkin ya agak kurang benar, tapi memang kerjanya ke sampean yang mempekerjakan dia, memang juga mengakui itu. Dia lebih layak mendapatkan gaji seperti itu. Balasan juga begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat sesuatu mesti komprehensif. Kadang kita dengar, oh itu di Singapura lebih Islam, Selandia Baru itu negara paling Islami katanya. Ya pernah dengar begitu ya. Di Eropa lebih Islami. Islami dari mana? Dari sisi pertama sudah tertolak. Dari sisi kedua, cobalah lihat sisi-sisi lain. Selandia Baru itu membolehkan homoseksual, ya, perzinaan banyak, termasuk di negara katanya pendidikannya paling nomor 1 di dunia itu Finlandia katanya. Indonesia pergaulan bebas juga banyak, bahkan ditolerir oleh masyarakat Islami. Dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang mereka rapi, disiplin dan sebagainya. Itu bisa terjadi juga di negeri kaum muslimin asal aturannya tegas. Orang Singapura yang disiplin bagus, coba aja suruh hidup di Jakarta sebulan aja mungkin sudah kacau ya. Orang Indonesia yang tidak karu-karuan misalnya berlalu lintas buang sampah sembarangan, suruh hidup di Singapura, disiplin dia karena sistem tadi. Karena apa? Mau buang sampah sembarangan didenda. Orang mau meludah aja, ya ada teman itu cerita, dia ke sana keluar dahak ini, mau meludah, ada tulisan denda. Nah jadi dikeluarkan dahanya, ditelan lagi. Sistem bisa begitu. Nah kita ini, kata seorang pejabat yang lagi rame, malaikat masuk ke sistem Indonesia aja bisa jadi iblis katanya. Itu gambaran saking rusaknya sih. Kok jadi ke situ? Ya lanjut. Oke, jadi seperti itu sahabat Banwas Syariah semuanya. Nah, jadi selanjutnya gini guru, bagaimana sih agar kepribadian Islam itu atau bahkan saksiyah Islamnya itu selalu ada pada dalam diri kita, khususnya kaum muslim? Yang pertama, kepribadian Islam itu tetap ada kalau yang tadi pertama itu pengakuan terhadap Allah Ta'ala, ya, perkara akidahnya masih Islam, maka bagaimanapun perilakunya itu tidak mengeluarkan dia dari kepribadian Islam. Dan
Akidah tadi itu dijadikan untuk menstandarisasi bagaimana dia berpikir, menghukumi sesuatu, dikaitkan itu, kemudian dia berperilaku, ya ada kecenderungan-kecenderungan, dia ingin ini, ingin itu, maka dia setel itu dengan standar hukum syariat. Ingin berzina misalnya, ada ingin perempuan misalnya yang begitu ya, ini masih bujangan sampean. Ingin perempuan cantik, kemudian ya ingin normal kan, maka dia bisa setel apakah dengan cara ngajak pacaran, kemudian saling memberikan kesenangan tanpa ikatan pernikahan, ataukah dengan cara melamar menikah. Dia bisa atur itu. Selama dia masih berakidah Islam, ya, pikirannya masih dia standarisasi dengan Islam, maka dia masih punya kepribadian Islam, masih kaum muslimin. Walaupun yang namanya penyimpangan ya mesti ada, manusia tidak luput dari salah, dari kekhilafan. Ada sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, itu sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau Fathu Makkah, beliau Hatib ini mengirim berita karena apa? Sayang kepada kerabatnya yang ada di Mekah. Itu loh, Nabi Muhammad mau menyerang Mekah. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang namanya peperangan waktu itu, ya ada rahasia yang tidak boleh dibocorkan. Tapi kenapa Hatib ini begitu? Padahal sahabat Rasul, sahabat yang mulia, veteran perang Badar. Untungnya Rasulullah itu mengirim orang juga untuk apa? Menyusul utusannya Hatib tadi. Digeledah ketemu ini. Hatib ini mau membocorkan rahasia negara. Sehingga sahabat itu marah. Ada yang mengatakan biar gue penggal aja kepalanya si Hatib. Kata Rasulullah, enggak, jangan. Dia ini orang beriman kok. Jadi sampai pelanggaran begitu dia tetap beriman. Karena apa? Yang mendorong dia melakukan itu bukan seperti orang munafik yang tidak percaya Rasul. Tapi kadang ada hawa nafsu, ada keinginan, rasa sayang terhadap anak, istri, keluarga. Itu kadang-kala membuat orang itu tergelincir dalam satu atau dua perbuatan. Itu tidak kemudian menjadikan dia keluar dari Islam, nggak berkepribadian Islam. Ada yang mungkin sampai bahkan mabuk, kayak kasus Nuaiman. Ketika mabuk ya hukumnya dicambuk aja, dijilid. Ada orang sambil menjilid sambil melaknat. Ini mabuk lagi. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan. Kalau engkau mau bicara, ya katakan aja yarhamukallah. Semoga Allah merahmati engkau. Jangan dilaknat. Ketika dilaknat ini nanti mempermudah setan menggoda dia lagi. Dilaknat nanti dia merasa, oh betul ya aku ini memang terlaknat, jauh dari barokah. Rasulullah larang itu. Kemudian ada sahabat yang begitu juga. Rasulullah katakan fa innahu yuhibbullaha wa rasulahu. Dia itu sebetulnya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tapi karena kebiasaan yang sudah berurat berakar, mabuk. Ini bukan untuk dicontoh ya. Tapi ini sekedar batasan minimal orang itu masih berkepribadian Islam kalau dia itu hati, pikiran, akidahnya itu masih terkait dengan perilaku. Dia kadang berdosa ya, tetapi dia merasa itu memang dosa. Ada berbeda kalau dia itu tidak berdosa. Dalam artian fisiknya terjaga, tapi pikirannya tidak benar seperti orang yang non-muslim tadi. Dia lakukan itu bukan karena Allah, tidak dikaitkan dengan akidah. Dia tidak berzina bukan karena zina itu haram, tapi dia tidak mau. Ada yang seperti itu. Dia anggap zina halal, tapi dia tidak berzina. Kenapa? Susah bertanggung jawab. Kalau punya anak gimana? Itu keluar dari Islam, meskipun tidak berzina. Ada sahabat yang sampai berzina. Ma'is dengan ada Al-Ghamidiyah, wanita dari suku Ghamidi itu. Kemudian datang kepada Rasul, ya Rasulullah, inni qad zanaitu fatahhirni. Wahai Rasulullah, aku telah berzina, sucikan aku. Masih muslim dia, masih Islam. Bahkan ketika setelah dihukum rajam itu, dia katakan andai tobatnya ini ditimbang untuk seluruh penduduk Madinah, mencukupi. Jadi kesalahan itu tidak menjadikan seseorang keluar dari kepribadian Islam. Selama tadi pikirannya masih benar, dikaitkan dengan perilaku, walaupun nanti dalam perilakunya ada mungkin cacat sedikit, bisa jadi begitu. Sekali lagi ini bukan motivasi ya sudahlah mabuk enggak apa-apa, berzina enggak apa-apa, bukan begitu. Kadang kita khawatir menyampaikan gini, wah ada aja kawan, sahabat lagi kawan. Ya bisa jadi dia bermaksiat terus. Maksiat itu yang perlu kita khawatirkan bukan sekedar tadi
mengurangi kekuatan iman, bukan sekedar dosa yang nanti kelak akan diazab oleh Allah Ta'ala. Di dunia aja kan Allah menetapkan kayak hukum potong tangan itu untuk 1/4 dinar. Artinya apa? Di dunia aja Allah memberikan siksaan yang apa, kalau kata orang sekarang, kejam. Dicambuk, minum khamr sedikit aja dicambuk 80 kali. Di dunia aja. Bayangkan siksa Allah di akhirat kelak. Jangan kita merasa, wah Allah paham. Ya nyata paham Allah. Nah yang lebih bahaya, maksiat itu bisa tadi mengurangi keimanan. Siapa yang jamin kita itu tetap beriman? Kan tidak ada. Salah satu yang membuat iman itu semakin lemah ikatannya itu ya maksiat. Hingga mestinya walaupun tadi kita tidak menghukumi ini keluar dari Islam, ini kepribadiannya tidak kita katakan di luar Islam, tapi mestinya tetap dijaga sebaik-baik.